Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta sejarah sekalian, masih bersama kami di channel Pecinta Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sosok seorang nabi yang jarang dibahas oleh orang lain. Dia adalah seorang nabi yang bernama Nabi Zulkifli. Siapakah Nabi Zulkifli ini? Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah Nabi Zulkifli ini. Sebagian orang mengatakan bahwasanya Nabi Zulkifli bukanlah seorang nabi, tetapi hanya orang soleh saja. Pendapat ini yang diambil oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Zulkifli adalah seorang nabi sebagaimana nabi yang lainnya. Sebagian ulama juga berpendapat Nabi Zulkifli adalah anaknya Nabi Ayub alaihissalam yang bernama Bishr bin Ayub. Sebelum Nabi Ayub meninggal dunia, maka Nabi Ayub memerintahkan anaknya Bishr bin Ayub untuk mengemban tugas amanah kenabian dan menjalankan tugasnya untuk berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Zulkifli adalah salah satu daripada pengikut Nabi Ilyasa yang diperintahkan oleh Nabi Ilyasa untuk menjalankan amanah mengurusi masyarakat dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Nabi Zulkifli adalah pengikut daripada Nabi Ilyasa, maka ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dari Mujahid rahimahullahu taala. Ia berkata, ketika Nabi Ilyasa sudah memasuki usia tua, beliau berkata, kalau saja ada seorang lelaki yang akan menjadi penggantiku dan dapat mengabdi di tengah masyarakat saat aku masih hidup, sehingga aku dapat melihat bagaimana ia beramal. Maka setelah itu Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya, kemudian berkata, siapa di antara kalian yang sanggup memenuhi 3 syarat dariku, lalu aku angkat ia menjadi penggantiku. Ketiga syarat tersebut adalah: 1. Berpuasa pada siang hari. 2. Bangun pada malam hari. 3. Tidak mudah marah. Kemudian seorang lelaki berdiri hingga sempat menarik perhatian banyak orang. Laki-laki itu berkata, aku sanggup. Ilyasa pun bertanya, apakah engkau sanggup berpuasa pada siang hari, bangun pada malam hari untuk sholat, dan tidak marah? Laki-laki itu menjawab, ya, aku sanggup. Pada hari berikutnya, Ilyasa mengatakan hal yang sama, tetapi orang-orang hanya terdiam dan tidak menjawab. Akhirnya laki-laki yang kemarin berdiri, yaitu Zulkifli, kembali berdiri seraya berkata, aku sanggup. Setelah itu Ilyasa mengangkat laki-laki itu sebagai penggantinya. Mengetahui hal itu, iblis segera bertindak dan berkata kepada para setan, engkau harus menggoda si fulan ini. Akan tetapi para setan menyatakan tidak sanggup untuk melakukannya. Pada akhirnya iblis berkata, kalau begitu biar aku sendiri yang akan melakukannya. Akhirnya iblis menemui Zulkifli dalam wujud orang tua yang miskin. Iblis menemui Zulkifli ketika sedang istirahat pada siang hari. Zulkifli tidak pernah tidur pada siang maupun malam hari, kecuali hanya sebentar pada siang harinya. Ketika iblis datang mengetuk pintu, Zulkifli bertanya, siapa? Iblis menjawab, orang tua yang teraniaya. Zulkifli segera bangkit lalu bergegas menuju pintu dan mempersilakan orang tua itu masuk. Setelah iblis bercerita kepada Zulkifli, antara aku dan kaumku terjadi perselisihan. Mereka telah bertindak zalim dan sewenang-wenang kepadaku. Iblis bercerita panjang lebar hingga waktu tengah hari telah berlalu dan memasuki waktu sore. Akibatnya kesempatan Zulkifli untuk tidur siang pun habis. Akhirnya Zulkifli berkata, jika engkau datang sore nanti, hakmu akan kupenuhi. Setelah itu iblis pun pamit dan pergi. Pada sore harinya, ketika Zulkifli sedang duduk di majelisnya, beliau melihat ke sana kemari untuk mencari orang tua itu. Mungkin ia akan datang kepadanya.
tetapi beliau tidak menemui orang tua itu. Begitu pula pada esok harinya, saat Zulkifli hendak menyelesaikan berbagai macam persoalan di tengah-tengah kaumnya, beliau mencari-cari orang tua miskin yang tidak lain adalah iblis itu, tetapi lagi-lagi Zulkifli tidak melihatnya. Ketika beliau kembali pulang dan hendak tidur melepas lelah pada tengah hari, tiba-tiba lelaki tua itu datang dan mengetuk pintu. "Siapa?" tanya Zulkifli. "Orang tua miskin yang teraniaya," jawab iblis. Zulkifli segera membuka pintu seraya berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu agar menemuiku pada saat aku sedang berada di majelis ataupun tempat kerjaku?" Iblis berkata, "Mereka itu adalah seburuk-buruk kaum. Ketika mereka mengetahui engkau sedang duduk, mereka mengatakan, 'Kami berikan hakmu kepadamu.' Namun setelah engkau pergi, mereka menghalang-halangiku dengan begitu sengitnya." Setelah itu Zulkifli berkata, "Pergilah, biar nanti malam saja engkau datang lagi kepadaku." Maka dari itu Zulkifli telah kehilangan waktu tidurnya pada siang hari sebanyak 2 hari. Pada malam harinya beliau menunggu-nunggu lagi orang tua tersebut, tetapi tidak kunjung datang, hingga akhirnya beliau dihinggapi rasa kantuk. Datang waktunya tidur siang, Zulkifli berkata kepada keluarganya, "Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini, agar aku dapat tidur siang karena aku mengantuk sekali." Ketika Zulkifli hendak membaringkan tubuhnya untuk tidur siang, orang tua itu datang lagi, kemudian berkata kepada keluarga Zulkifli yang menjaga pintu rumah Zulkifli. Dia kemudian berkata, "Aku sudah menemuinya kemarin dan sudah kuceritakan masalahku kepadanya." Mendengar alasan orang tua itu, keluarga Zulkifli tetap tidak memberinya izin. Mereka berkata, "Tidak, demi Allah, beliau telah memerintahkan kami agar tidak ada seorang pun yang mendekati pintu ini." Karena tidak berhasil membujuk keluarganya itu, iblis melihat ada lubang angin pada rumah Zulkifli tersebut. Ia pun masuk melalui lubang angin itu hingga ia berada di dalam rumah dan mengetuk pintu dari dalam. Zulkifli terbangun seraya bertanya, "Hai Fulan, bukankah aku telah menyuruhmu agar tidak ada seorang pun yang mendekati pintu ini?" Iblis menjawab, "Aku memang tidak diperbolehkan masuk, tetapi lihatlah dari mana aku bisa masuk." Zulkifli kemudian bangkit dari tidurnya menuju ke pintu, dan ternyata pintu masih dalam keadaan tertutup seperti semula saat beliau menutupnya. Beliau bertanya-tanya dalam hati, dari mana laki-laki tua ini bisa masuk? Untuk meyakinkan hatinya, kemudian Zulkifli bertanya kepada laki-laki itu, "Apakah engkau ini iblis, musuh Allah?" Iblis pun menjawab, "Ya, aku telah berusaha untuk menggodamu agar engkau lalai dan tidak dapat melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawabmu, tetapi aku gagal. Ternyata engkau memang dapat melaksanakan tanggung jawab yang engkau sanggup untuk memikulnya. Oleh sebab itu kemudian orang ini diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Zulkifli, yang berarti mempunyai kesanggupan untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya." Pemirsa para pecinta sejarah sekalian, inilah kisah tentang Nabi Zulkifli yang digoda oleh iblis, tetapi kemudian iblis tidak mampu untuk menggodanya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, dan terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.